Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kelima dengan mata kuliah manajemen strategik, di mana pada pertemuan kelima ini materi yang akan teman pelajari yaitu tentang pengkajian lingkungan, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yuk kita simak videonya. Oke, baik, kita awali dulu dari penjelasan tentang analisis strategik ya. Analisis strategik atau juga terkadang disebut sebagai analisis pasar strategis itu adalah proses ya pengumpulan data yang membantu para pemimpin perusahaan memutuskan prioritas, tujuan, atau juga membentuk atau mengubah strategi jangka panjang untuk bisnis ya. Jadi ini memberikan perusahaan kemampuan untuk memahami lingkungannya dan juga merumuskan rencana strategis yang sesuai. Jadi, analisis strategik itu adalah proses yang melibatkan penelitian analisis lingkungan bisnis organisasi di mana ia beroperasi. Dalam analisis strategi, ada yang namanya analisis lingkungan eksternal dan juga analisis lingkungan internal. Kita terlebih dahulu bahas dari analisis lingkungan eksternal, di mana analisis lingkungan eksternal ini adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor lingkungan eksternal, misalnya ada pengaruh sosial, politik, ekonomi, ekologi, teknologi, dan perkembangan lain yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Nah, analisis lingkungan ini atau analisis lingkungan eksternal ini pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu peluang dan juga ancaman. Oke, kita lihat dari analisis lingkungan eksternal terlebih dahulu, di mana ada beberapa faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap kondisi internal perusahaan bagi pencapaian keunggulan strategi bersaingnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan operasional perusahaan tersebut dalam sebuah industri, yang pertama adalah demografi. Ya, kita tahu bahwa demografi ini adalah kekuatan lingkungan pertama yang dipantau oleh pemasar, misalnya seperti populasi, ya, karena manusialah yang membentuk pasar. Nah, pemasar sangat tertarik pada ukuran dan juga tingkat pertumbuhan penduduk di kota, wilayah, dan juga negara yang berbeda. Atau juga seperti misalnya distribusi umur, bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan pergerakan regional. Lalu yang kedua ada ekonomi, di mana ekonomi ya selain orang atau manusia, pasar juga mensyaratkan adanya daya beli. Nah, daya beli yang ada di sebuah perekonomian itu bergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan juga ketersediaan kredit pada saat ini. Lalu yang kedua adalah faktor dari eh, politik dan hukum. Nah, faktor dari politik dan hukum ini misalnya ada peraturan antitrust, peraturan perpajakan, stabilitas pemerintahan, peraturan tentang outsourcing, peraturan perdagangan luar negeri, peraturan imigrasi, dan juga ketentuan dari global warming. Lalu selanjutnya ada sosial dan budaya. Nah, faktor sosial budaya ini antara lain misalnya seperti perubahan gaya hidup, ekspektasi karir, ya, ada pension plans, ada healthcare, ada juga tingkat kelahiran, distribusi umur dari populasi tentunya, lalu ada tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perpindahan penduduk dalam regional. Nah, selanjutnya ada teknologi, di mana teknologi ini misalnya seperti patent protection, new products, internal availability, ada infrastruktur telekomunikasi, pengembangan teknologi baru, transfer dari lab misalnya ke pasar, atau juga fokus technological efforts, total industry spending for R&D ya, atau research and development. Dan yang terakhir ada productivity improvements through automation ya. Nah, ini faktor dari teknologi. Selanjutnya ada faktor dari global ya, di mana faktor global ini misalnya seperti peristiwa politik penting ya, ada pasar global kritikal juga, ada negara-negara industri baru, serta atribut-atribut budaya dan institusional yang berbeda.
Analisis lingkungan eksternal itu bertujuan untuk mengetahui ancaman serta peluang. Ancaman di mana kondisi lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis, sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Nah, ada satu proses atau ada sebuah proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal. Misalnya yang pertama ada pemindaian atau scanning, lalu ada pengawasan, monitoring, lalu ada peramalan, forecasting, dan ada penilaian atau assessing. Kita lihat dari peramalan teman-teman ya, di mana peramalan ini atau forecasting ini menjadi aktivitas yang memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Ya, artinya forecasting ini adalah teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau juga kualitatif untuk melakukan atau mengira-ngira nih peristiwa di masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa yang lalu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke analisis strategis internal atau lingkungan internal. Seperti namanya ya, melalui analisis ini organisasi melihat ke dalam atau di dalam organisasi dan mengidentifikasi poin apa yang positif atau poin negatif serta menetapkan serangkaian sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan di pasar. Atau bisa kita simpulkan bahwa analisis lingkungan strategi atau analisis strategi lingkungan internal adalah proses identifikasi yang terurai menjadi kekuatan dan kelemahan. Kalau tadi di eksternal itu ancaman dan juga peluang, ya. Kalau di internal kekuatan dan kelemahan, ya, yang mencakup perusahaan, sumber daya manusia, pembiayaan, efektivitas dan efisiensi, fasilitas dan infrastruktur, dan juga yang lain-lain yang memiliki pengaruh pada pengambilan kebijakan dan keputusan perusahaan. Nah, analisis lingkungan internal ini pada dasarnya mencakup dua aspek tadi, strength dan weakness. Seperti yang tadi disampaikan, ada dua aspek di dalam analisis lingkungan internal. Yang pertama adalah kekuatan, ya, atau strength, di mana analisis kekuatan perusahaan itu harus berorientasi pada pasar dengan fokus pada klien atau pelanggan. Kekuatan hanya masuk akal ketika mereka membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketika melakukan analisis strategis, yang bersifat internal itu juga harus mengetahui kelemahan atau weakness dan keterbatasan yang dihadapi perusahaan secara eksistensial atau di masa yang akan depan, ya, di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya kekuatannya saja yang memang harus diperhatikan, tetapi juga harus mengetahui kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi oleh perusahaan. Oke, dari analisis lingkungan industri ya, ada yang disebut sebagai model 5 kekuatan Porter yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1980 dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke lainnya. Nah, model 5 kekuatan Porter ini itu mencakup tentang analisis kompetitif ya, artinya ada pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Kita lihat 5 kekuatan strategi korporasi Michael Porter. Ada ancaman pendatang baru, ya, ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, ancaman dari produk atau jasa substitusi, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kita lihat yang pertama adalah perusahaan atau persaingan perusahaan sejenis atau ancaman dari perusahaan sejenis. Menurut Porter, faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi sentral kekuatan persaingan. Misalnya dalam industri minuman, ya, misalnya seperti Coca-Cola bersaing dengan Pepsi, teh botol dengan teh botol sosro dengan misalnya teh pucuk, ya, atau juga dalam industri telepon seluler, misalnya Samsung, ya, dengan produksi Xiaomi gitu ya, atau misalnya dengan
Motorola ya. Nah, lalu ada pertanyaan seberapa sengit tingkat persaingan dalam sebuah industri, apakah bersifat saling mematikan ataukah beretika ya. Artinya semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula profitabilitas sebuah industri. Namun profitabilitas perusahaan mungkin saja bisa menurun. Lalu yang kedua, kita lihat persaingan pendatang baru ya. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu atau intensitas tertentu, maka persaingan antar perusahaan akan meningkat. Nah, artinya hambatan untuk masuk dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus juga, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merek, besarnya kebutuhan akan modal, dan kurangnya jalur distribusi yang memadai serta peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya kita lihat bahwa secara makro, datangnya pemain baru ini akan membuat persaingan menjadi lebih ketat dan akhirnya berujung pada turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Yang selanjutnya adalah potensi pengembangan produk substitusi. Pada banyak industri, perusahaan bersaing dengan ketat ya dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Keberadaan produk substitusi ini menciptakan batas harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi. Selanjutnya, daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam sebuah industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok, ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau juga ketika biaya untuk mengganti bahan baku sangat mahal. Selanjutnya kita lihat pembahasan tentang analisis rantai nilai. Menurut Porter ya pada tahun 1985, konsep rantai nilai ini menyediakan suatu kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan organisasi dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam mengalokasikan sumber dayanya, menciptakan pembedaan dan secara efektif mengatur biaya-biayanya. Nah, kalau kita lihat definisi rantai nilai atau value chain ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau juga jasa. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kegiatan utama, primary activities, ya, yang dibagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama ada logistik masuk atau inbound logistik, ada manajemen operasi, ya, ada logistik keluar atau outbound logistik, pemasaran dan penjualan, marketing and sales, dan pelayanan atau service, dan kegiatan pendukung, ya, atau support activities itu dibagi menjadi 4, yaitu ada infrastructure, firm infrastructure, ya, atau perusahaan, infrastruktur perusahaan, lalu human resource management ya atau manajemen SDM, ada teknologi, ada selanjutnya adalah procurement atau pengadaan.